Dimulai dulu dari awal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram, amma ba'd. Ananda sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pertemuan kali ini, kita awali dulu dengan doa bersama, dengan kita mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali membaca doa dengan sama membaca surah Al-Fatihah, Ummul Kitab. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik ya zal jalali wal ikram. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Wa sallallahu alaihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Nanda sekalian, kita lanjutkan materi kita pada mata kuliah Tafsir Ahkam, pertemuan setelah mid semester, terkait dengan pembahasan kita, yaitu ayat dan kewajiban tentang haji. Namun sebelumnya, ayat dan kewajiban tentang haji yang pertama, ya. Next, yang pertama. Mulai pertama, slide pertama. Ya, oke. Slide pertama, ya. Nah, terus pertama, ya. Nah, terus pertama. Ini. Jadi kita dulu melihatnya. Jadi ini ayat tentang kewajiban haji dan implementasinya. Kemudian next. Nah, ini deskripsi mata kuliah di Tafsir Ahkam. Maksudnya gambaran apa yang kita inginkan, mengkaji tentang ayat Al-Quran yang berkaitan tentang hukum Islam dan peristimbatan hukum, explore, dengan merujuk pada kitab Tafsir Ahkam, kitab fikih dan usul fikih, meliputi pembahasan ayat yang terkait dengan fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, fikih jinayah, ayat terkait dengan moderasi beragama. Mahasiswa mampu memahami ayat tentang hukum Islam untuk memperdalam pengetahuan, memperkaya wawasannya, serta mampu menjelaskan makna dan menerapkannya. Next. Nah, jadi Ananda sekalian, pelajaran yang lalu, ini kan lanjutan dari materi ibadah, ayat-ayat terkait dengan ibadah, ada ayat terkait dengan tohara, ada ayat terkait dengan sholat, ada ayat terkait dengan zakat, terkait dengan puasa yang telah dipelajari yang lalu. Di sana ada yang bisa sebutkan ayat tentang tohara, wudu, mandi junub, terkait dengan tohara. Ya, apa nak? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, oke. Itu juga yang dibaca doa setelah wudu. Nah, setelah selanjutnya pelajaran kita kalau ayat terkait dengan sholat, siapa yang bisa? Ayat terkait dengan sholat yang banyak. Lupa lagi ya? Apa lagi nak? Aqimus shalah wa atuz zakat dan seterusnya. Kalau ayat terkait dengan puasa andalan bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam. Sekarang baru masuk ke terkait dengan haji. Nah, ini haji, kenapa ini kita pelajari juga? Karena rukun Islam kelima mesti sampai ke haji. Sehingga kita sudah mantap persepsi kita dan pelajaran kita, kandungannya, kita berdoa semoga kita juga sampai ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin.
Ah, ayat tentang kewajiban haji dan implementasinya. Next. Ini rujukannya nak ya. Rujukan daripada pelajaran kita yaitu tafsir ayat ahkam Ali As-Sais, Rawail Bayan fi tafsir ayat ahkam Ali As-Sabuni, Al-Jami' li Ahkamil Quran Al-Qurtubi, Ahkamul Al-Jassas. Ini saya punya scholar. Ada tulisan saya terkait dengan fikih haji mabrur, kitab kita terkait dengan fikih dan usul fikih, ya fikihnya Fiqhul Islam wa Adillah, Bidayatul Mujtahid, usul fikihnya Abu Zar dan sebagainya. Next. Materi pembelajaran kita yang terkait dengan ini tadi yang saya 4, mempelajari tafsir ahkam, penjelasan ayat-ayat terkait dengan hukum yang ada, yang pada pertemuan kali ini kita membahas terkait dengan haji. Ada 4 ayat perintah haji, makna mufradat, asbabun nuzul, syara ayat. Tahu namanya nak makna mufradat? Apa itu mufradat? Kosakata, ya, vocabulary. Kalau asbabun nuzul, nak apa artinya asbabun nuzul? Sebab turunnya ayat. Kalau sebab turunnya hadis, adanya hadis apa namanya? Asbabul wurud. Kalau syarah, penjelasan. Ada juga pemahaman yang lain, alih bahasakan makna ayat itu namanya terjemah. Makanya dalam bentuk penulisan nanti skripsi terjemahnya. Alih bahasakan makna hadis namanya artinya. Beda itu ya. Kalau kita nulis ayat terjemahnya, hadis artinya. Oke. Kalau penjelasan makna ayat, apa istilahnya? Penjelasan makna ayat yang tadi kitab apa tadi kita tampilkan? Kitab tadi yang ditampilkan kitab apa namanya, nak? Tafsir. Penjelasan makna ayat namanya tafsir. Penjelasan makna hadis syarah. Di sini juga maknanya syarah, penjelasan. Next. Nah, kita melihat ini ayat tentang perintah haji. Quran surah Ali Imran ayat 90 surah ketiga 90 dan 97. Jadi Anda kalau nulis nanti makalah, nulis skripsi, salah satu metodologi penelitian QS Quran surah Ali Imran garing 3. Maksudnya 3 itu apa? Surah ketiga. Kalau 96 ayat 96 sampai 97. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang bisa baca? Saya bisa baca. Bisa baca, nak? Siapa yang lain? Bisa baca, tapi nak. Dibacakan, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu kalau kita dengar Al-Qur'an tenang. Iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bergetar hati kita mendengar banyak pahala. Inilah salah satu juga bagusnya kita mempelajari tafsir ahkam. Jadi ini ayat tentang perintah haji. Ya, kita paham nak. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Yang terjemahan bebasnya sesungguhnya bangunan yang pertama diciptakan untuk manusia. Ya, lalladzi bi Bakkah, ada di Bakkah, mubarakan berberkah, wa hudan lil alamin, petunjuk seluruh alam. Ayat 97 yang dibacakan tadi. Fihi ayatun bayyinatun, di dalamnya terdapat tanda-tanda, maksudnya di Makkah itu ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu di sekitar Ka'bah, ada yang di kaca itu. Wa man dakhalahu kana amina, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, masuk ke Baitullah, pasti aman. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji bagi yang mampu. Siapa yang mengingkari kewajiban haji? Allah Maha Luas. Allah tidak memerlukan seluruh alam. Next, mari kita lihat makna mufradat kosakata.
Apa kosakata penting di situ di ayat inna awwala baitin wudi'ah. Kita lihat lallazi bibakkata. Kalau sebenarnya dari kata baiton, ya. Baiton kan artinya apa artinya baiton? Rumah. Apa artinya bata ya itu baitan? Makna apa artinya sebenarnya itu bata? Bermalam atau menginap. Jadi salah satu di antara bahasa Arabnya rumah baiton. Yang lainnya ada yang tahu bahasa Arabnya rumah? Bahasa Arabnya lain rumah adalah maskanon. Maskanon dari kata sakinah, tempat mendatangkan ketenangan, kemudahan. Yang ketiga, bahasa Arabnya rumah adalah manzilon, tempat berkedudukan. Ya. Yang keempat, bahasa Arabnya rumah, ma'wa, tempat kembali, ondorrewe. Jadi kalau ada suami tidak pernah kembali ke rumahnya, maka bukan namanya rumah. Ya, kalau tidak tenang, bukan juga namanya di situ. Nah, bakkata artinya dari kata Makkah berkumpul dan berdesakan. Makna lain menangis. Bahasa Arabnya menangis baka yabki, ya, masih ingat? Jadi tidak mengatakan Makkah, tapi Bakkah. Jadi kenapa dikatakan Bakkah? Bakkah itu artinya berkumpul. Tempatnya orang berkumpul berdesakan kalau ke tanah suci. Kenapa dikatakan orang menangis melihat Ka'bah? Karena memang Bakkah itu. Kota Makkah tempat berkumpul manusia melaksanakan kewajiban sebagai tanda kesyukuran segala nikmatnya. Mubarakan berberkah, tumbuh, berkembang, memberi kebaikan. Bayangkan Makkah itu, nak. Makkah itu yang asli Makkah hanya air Zam-Zam. Kalau Madinah kurmanya. Yang lainnya itu impor, made in China. Made in Turki. Jadi kalau mau beli oleh-oleh di Butung, pasar Butung saja beli. Karena yang asli itu air Zam-Zam di Makkah, kurma di Madinah. Yang lainnya dari luar. Nah, inilah berberkah. Tidak ada yang tidak ada di sana. Makam dari kata qama. Qama yakumu artinya berdiri. Jadi kalau makam itu batelana, tempat pijakan. Tempat pijakan Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Hijjul baiti. Hijjul itu artinya berniat yang baik mengunjungi Baitullah Ka'bah. Menunaikan perintah Allah, melaksanakan kewajiban rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Istita'ah. Dari kata istita'ah artinya kemampuan dalam berbagai hal berangkat ke tanah suci. Sabila bermakna jalan, sesuatu yang dilalui untuk menyampaikan kepada tujuan. Next. Asbabun nuzul, sebab turunnya. Ternyata Imam Al-Mujahid menyatakan bahwa umat Yahudi itu mengatakan tempat yang mulia adalah Baitul Maqdis, Palestina, Masjid Aqsa. Umat Islam mengatakan tempat yang mulia Ka'bah di Masjid Haram. Turun ayat. Inna awwala bait, bahwasanya memang awalnya kiblat pertama Masjid Aqsa. Kemudian yang kedua baru diganti menjadi fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu baru ke next. Nah, cara ayat. Sekarang kita lihat lagi ini penjelasan ayat tadi mufradatnya. Nah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Bangunan yang pertama dibangun oleh manusia di bumi adalah Ka'bah. Ka'bah maknanya sesuatu yang tampak menonjol. Ada yang tahu bahasa Arabnya mata kaki? Itu di ayat wa arjulakum ilal ka'bain, dari kata Ka'bah. Sesuatu yang menonjol, yang tampak. Jadi kenapa dikatakan Ka'bah? Manastafaita. Ya, tampak dan menonjol. Nah, jadi Ka'bain kan ini ya. Apa namanya ini? Mata kaki. Kan menonjol ya. Jadi Ka'bah maknanya sesuatu yang tampak menonjol, sakar kata dari Ka'bah artinya mata kaki. Ka'bah berada di kota Mekah karena pertengahan bumi. Jadi pertengahan lindungi, pertengahan bumi itu ada di Mekah, Makkah. Ada penelitian di bawah kota Mekah itu daratan yang paling luas, tidak pernah bergerak. Dan Rasulullah SAW, salah satu hikmah, kan Nabi dari 25 Nabi dan Rasul yang lahir di Mekah cuma 2. Nabi Muhammad saja dan Nabi Ismail. Itu yang murni Mekah. Yang lainnya itu luar Mekah. Nah, kenapa Nabi Muhammad diutus di Mekah sebagai pertengahan? Karena salah satu fungsi Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagi-bagi pamase. Kalau orang ingin membagi-bagi, misalkan kalau orang ingin membagi kanan, kiri, depan, belakang, harus di tengah. Kupi tengah monro, nah bagi telok. Kanan, kiri, depan, belakang, oke. Makanya pertengahan bumi. Mekah tempat berberkah, tujuan umat Islam beribadah, Ka'bah kiblat menjadi pedoman petunjuk. Nah, ini Ka'bahnya. Ada begini nak, ada pertanyaan orientalis begini. Kenapa itu orientalis? Ada yang tahu orientalis?
Orientalis itu orang barat mempelajari Islam, tapi non-Islam. Ilmunya saja dipelajari. Ya kalau dapat hidayah, alhamdulillah. Kalau tidak, dibalik kita. Maksudnya dibalik pertanyaannya. Tanya gini, itu umat Islam, ajarannya melarang umatnya untuk menyembah batu. Karena itu musyrik. Nah dia mengelilingi batu. Kan Ka'bah itu batu. Gimana cara menjawab kita? Ada yang tahu kira-kira? Gimana cara kita menjawab pertanyaan orientalis ini? Kelilingi Ka'bah dengan batu. Mencium lagi batu Hajar Aswad. Nah dia larang, itu bayangkan, akal dipakaikannya filsafat. Kita jawab saja mengatakan, enggak. Ka'bah itu tempat persatuan kita, hadapan kita, asyaraful jihah al-qablah, Ka'bah. Sebaik-baik menghadap kita adalah Ka'bah. Al-qiblah itu Ka'bah. Jadi bukan untuk menyembahnya, tapi persatuan saja dalam menghadap, melaksanakan ibadah. Coba bayangkan kalau ada yang menghadap ke kanan, ke kiri, ke utara, ada persatuan di situ. Next. Lanjutan secara ayat, ini tadi fi ayatun Ka'bah, bagian tanda kebesaran Allah. Siapa yang berada di sekitar Ka'bah Masjidil Haram merasakan keamanan, ketenangan. Melaksanakan haji karena Allah lillahi. Perhatikan nak. Perhatikan ini ayat. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata walillahi ala nasi. Kalau kita dengan ayat salatnya, aqimis salata li zikri. Kita salat karena Allah. Tapi ini Allah mendahulukan kata walillahi. Kenapa? Karena sebagian besar umat Islam yang ke tanah suci lesteniakna, bukan karena Allah. Untuk karpet, untuk haji. Bayangkan orang kalau dari tanah suci ada titel H titik. Kalau orang sudah salat, tidak ada mengatakan S titik Andi Akmal, tidak ada. Ya. P titik Abdurrahman, Z titik Zainuddin. Tapi kalau H titik haji, pastikah? Pasti ada. Apalagi di depan duduk kalau pengantin. Ini kan yang terkait. Nah, dipertanyakanlah lillahi, karena Allah. Makanya kita jawab panggilan Allah ke tanah suci, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya hadir memenuhi panggilanmu. Itu artinya hadir. Walillahi. Kemudian haji adalah kewajiban umat Islam yang mampu dan memenuhi syarat. Istita'ah, ternyata makna istita'ah itu banyak, nak. Bukan cuma mampu apa? Satu, jasmani, fisik, tubuh. Rohani. Rohani itu siap spiritual untuk ke sana. Akli, paham manasik. Nah, karena begini nak, dalam diri manusia itu bukan cuma dua, bukan cuma jasmani, rohani, ada tiga. Jasmani, rohani, akli. Jasmani makanannya ini, yang ada di kota. Rohani, makanannya agama, baca Quran. Akli, makanannya membaca, mendengar. Harus ada gizinya juga otak. Nah, karena ada teman itu, kapan tidak membaca buku dalam satu hari, sakit kepalanya. Ada juga teman, napi minta bobo, apa diulun. Baru lihat buku, sudah sakit kepalanya. Jadi tidak ada gizinya, nggak pernah dipakai. Membaca, mendengar. Nah, ini akli. Maksudnya paham manasik haji. Manasik itu tata cara. Ada mampu finansial. Dulu namanya ONH. Ongkos naik haji, sekarang BP. Biaya penyelenggara ibadah haji. Ada haji reguler yang 25 juta nyambut di bank, baru tunggu. Ada haji khusus yang sampai 100 juta lebih. Ya intinya ya mendaftarlah dulu. Jangan dikatakan mengatakan begini. Saya katanya belum ada takdir ke tanah suci. Iya nasa dia pakai toto mendek tanah merajai. Jadi ada teman mengatakan saya akan pukul kepalanya ini. Kan detok nasi. Pekucana nasa dia pakai toto tak mendek tanah Mekah. Bagaimana supaya tidak ada takdir? Tidak pernah mendaftar. Daftar dulu baru bisa totoe. Daftar dulu baru kita bisa tahu. Ada apa tidak? Karena list entry. Oke. Kemudian istita'ah kesehatan. Ada vaksin, ya. Keamanan. Oke. Allah Subhanahu wa taala mencela hambanya yang telah memenuhi syarat haji namun tidak menunaikannya. Jadi bayangkanlah itu, begitu indahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kuota di Indonesia terkait dengan haji itu 1 banding 1 orang banding 1000. Artinya 1000 orang baru 1 yang berangkat. Nah, jadi macam di kabupaten di satu kabupaten itu 200.000 jumlah jemaah, berarti hanya 200 orang yang ke situ. Itu kuota dari organisasi konferensi Islam. Next. Fikih haji. Ada yang tahu artinya fikih nak? Pemahaman. Tapi makna fikih yang kedua, pemahaman dan pengamalan. Dua nak ya. Al-fiqhu lugatan al-fahmu. Fikih menurut bahasa pemahaman. Wastilahan
Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Ilmu dari ilmu agama yang diperoleh dari jalur ijtihad, hasilnya itulah yang kita pahami. Jadi dua makna fikih, pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Fikih haji, ibadah haji berkunjung ke Baitullah, oke. Hukumnya wajib bagi yang pertama kali menunaikan dan bagi yang bernazar. Tahu namanya nazar, nak? Apa itu nazar? Hah? Janji tinja yang wajib. Tapi harus dipaham, nak, ya. Yang nazar itu nanti dibenarkan bernazar kalau hal-hal yang sifatnya ibadah baru kita wajibkan untuk itu. Tidak sah mengatakan kapan saya lulus nanti di perkuliahan maka saya akan laksanakan sholat 5 waktu. Oh, nggak boleh. Nah, sama anak sempo ya wajib nemen ero. Ya sudah wajib itu. Kapan saya lulus saya akan pergi ke mana ke kuburan ini, nggak, jangan. Jadi amal sunat awalnya baru kita jadikan wajib. Sunat bagi yang telah melaksanakan haji. Sekarang ini aturannya satu kali mendaftar nanti 10 tahun baru bisa. Next. Makkah dan Al-Quran. Ternyata kata Makkah itu ada 4 lafaz. Ya, nanti yang Anda dapat ada di semua materi ini. Pertama kata Makkah sendiri Quran surah Al-Fat ayat 24. Yang kedua Makkah yang tadi. Yang ketiga Ummul Qura. Ada universitas di Makkah itu Ummul Qura namanya. Yang keempat Al-Balad Al-Amin. Wat-tini waz-zaitun. Wa hadzal baladil amin. Next. Fadilah. Apa artinya fadilah, nak? Keutamaan. Aiyah. Berdasarkan surah Al-Hajj. Ini, nak, bisa baca itu? Wazin, tadi bisa baca? Coba, nak. Bismillahirrahmanirrahim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Di bawah bisa baca di bawah. لا تشد الرجال إلا إلى 3 مساجد. المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. Muttafaq alaih. Soalnya, nak. Jadi salah satu di antara fadilah keutamaan haji ini maknanya di sini, itu kan haji sudah diserukan Nabi Ibrahim. Sejak Nabi Ibrahim memanggil orang. Dan lanjutan ayat ini, lihat untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Bahkan berdasarkan hadis Rasulullah, la tasyuddur rihlah. Artinya, jangan kita terlalu ingin berpetualang, pelesiran. Hilin. Tahu hilin, ya? Hilin. Apa itu hilin? Keluar, ya. Bertamasya, berrihlah, kecuali ketiga hal ini. Kemana? Al-Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Kenapa Masjidil Haram itu? Karena ada Ka'bahnya. Masjid Haza. Masjid Madinah. Kenapa Masjid Madinah mulia? Atau kenapa orang berkunjung ke Madinah? Apa kira-kira, nak? Karena makam Rasulullah SAW. Siapa yang mengunjungi saya saat wafat, maka sama dengan mengunjungi saya saat hidup. Kenapa orang ke Masjid Aqsa? Satu, yang lain? Ini yang dibahas tadi. Isra Mi'raj. Oke, nah, pertanyaan lagi. Dari 3 ini, satu kali kita salat di Masjid Haram, berapa pahalanya yang dipaham, nak? Sisa kita sampainya ke Masjid Haram, saya anggap pahalanya untuk 100.000 kali salat dibanding di luar Masjid Haram. Satu. Yang kedua, satu kali kita salat di Masjid Nabawi Madinah, 1000 kali salat di luar Madinah. Satu kali salat Masjid Aqsa, karena masih dikuasai oleh Yahudi, 100 nilainya. Bayangkan, nak, ya. Nah, pemahaman yang terkait dengan Masjid Haram, biasa orang salah paham, nak, begini. Ya panas-panasan, nanti sah kalau salat di dalam Masjid Haram. Padahal yang dimaksud haram itu lokasi tanah haram. Biar hotel kita 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Selama masih dalam kondisi haram, maka 1:100.000. Tidak usah dipaksakan kalau sudah jalan-jalan wukuf, sudah padat di sana. Kemaslahatan. Jadi haram, kemudian Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Itu yang 3. Next. Ini semua ke syarat-syarat hajinya. Syarat dan rukun wajib haji. Sekarang, nak, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan syarat? Kalau kita bandingkan dengan rukun, misalkan kalau sholat,
Syarat salat dengan fardu salat, rukun salat. Syarat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan ibadah. Kalau rukun di dalam pelaksanaan ibadah. Cuma kalau haji beda sedikit nak. Nah, coba lihat syarat rukun wajib haji. Islam, alhamdulillah. Balik. Tahu artinya balik nak? Baligh yuballighu tabligh. Sampai. Jadi indikasinya bukan umurnya ya. Kalau laki-laki berarti setelah mimpi basah. Kalau perempuan menstruasi. Oke. Berakal, istita'ah mampu. Rukun haji. Nah, ini yang terkait 5 inti di haji tidak boleh diganti dengan yang lain. Ihram dengan niat, maksudnya niatnya itu berpakai ihram. Ada di itu orang kalau ke tanah suci mesti paket antara umrah dengan haji. Jemaah haji Indonesia itu ada yang mengambil haji dulu baru umrah, ada umrah dulu baru haji. Yang banyak-banyak itu umrah dulu baru haji, satu paket. Jadi kapan terkait dengan haji, maka begitu di kota Makkah, maka mikatnya, ada tahu artinya mikat? Mikat itu tempat berniat di situ. Di kota Makkah sendiri, karena kita sudah penduduk Makkah. Begitu berniat, niatnya bisa dilapaskan, bisa dalam hati. Saya niat haji karena Allah, labbaik Allahumma hajjan, nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Dengan berpakaian ihram, laki-laki pakaian putih, perempuan disunatkan yang putih. Laki-laki tidak boleh pakai sirih, perempuan bisa. Nah, itu satu. Yang kedua, wukuf di Arafah. Antara kota Makkah dengan Arafah itu 20 kilo, nak. Tapi bisa antri orang ke sana. Apa orang dilaksanakan di wukuf Arafah? Diam. Dari kata wakaf. Wakaf lazim, wakaf ilmu tajwid ya. Wakaf. Diam di situ. Jadi kalau orang 10 Zulhijjah lebaran di sini Idul Adha, maka 9 Zulhijjah satu hari sebelumnya orang wukuf di Arafah. Nah, kemudian yang ketiga, tawaf ifadah. Setelah itu tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Tawaf rukun namanya ini. Ini kemudian sa'i. Sa'i itu jalan antara Safa dengan Marwah. Safa dengan Marwah itu 400 meter. Safa dengan Marwah 1 kali, Marwah dengan Safa 2 kali. Jadi 7 kali 400, berapa itu nak? 7 kali 400 meter? 2.800, hampir 3 kilo. Jadi Ananda sudah biasa jalan kaki 3 kilo? Nah, sebelum sa'i ini. Iya, kan gitu. Iya, tahallul, gunting rambut. Nah, semua yang terkait ini, itu rukun. Ada wajib haji. Kalau wajib bisa diganti dengan dam. Tapi kalau ihram rukun enggak. Niat dari mikat. Mabit bermalam di Musdalifah. Nanti ada gambarnya. Mabit di Mina. Untuk apa di Mina? Lontar jamrah. Tawaf wada, tawaf penghabisan. Nah, apa yang kita petik di sini, nak? Di samping fikhinya, kita harus juga paham hikmahnya. Orang ihram pakai yang putih, ibaratkan kita akan siap untuk wafat. Nah, ya. Bungkus kain kafan. Sudah siapkah amal-amal kita? Wukuf di Arafah, berkumpul orang kita sama semua, tidak ada pejabat, tidak ada apa. Ya, ibaratnya kita di sidang di padang mahsyar. Bayangkan ini, wukuf di Arafah, jadi semua orang sama, pakai ihram. Tawaf ifadah, tawaf mengelilingi Ka'bah. Ka'bah, kalau kita keliling itu kan ibaratnya perputaran manusia mencari rezeki Allah. Jadi Allah mengatakan, wahai sekalian hambaku, bekerjalah, carilah, jemputlah rezekiku, tapi jangan cari yang haram. Jangan tawaf di luar Masjidil Haram. Itu kan maknanya. Tawaf artinya silakan kita bekerja, jangan lupakan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Bergerak. Sa'i. Ada yang tahu artinya sa'i? Wa anna sa'yakum lasyatta. Apa makna sa'i? Dalam bahasa Arab, nak. Sa'i itu usaha, reso. Itaki reso. Ya. Jadi makna itu sa'i, reso. Start dari mana tadi, nak? Start dari mana kalau orang sa'i? Safa. Safa dari kata sufi. Maknanya apa? Kalau kita ingin bekerja, sucikan hati, bersihkan niat. Maka niat innamal a'malu binniyat. Itu start dari Safa. Berjalan terus sampai pilar hijau berada dari kecil, baru sesuai dengan SOP-nya, standar operasional prosedur. Begitu sampai di mana batasannya tadi standar dari Safa? Kemana? Marwah. Tahu artinya Marwah? Marwah itu artinya enak, tenang. Hasil yang optimal.
Maknanya apa? Dalam segala aktivitas kehidupan kita, nak, perbaiki dulu niat. Pakai tinggi niat tak? Sapa dulu, baru sa'i, belajar, ya laksanakan segala tugas-tugas kewajiban kita sampai SOP-nya kita turuti, nanti hasil optimal itulah marwah. Jadi ada hikmah tasyrik, wa falsafatuhu. Ritualnya memang di tanah suci, tapi kita mau buktikan di tempat kita. Tahallul, bukan simbol menggunting rambut. Halal yuhallilu tahlil. Artinya setelah kita berpakaian ihram, kita buka, silahkan kerjakan yang halal. Kalau tadi ihram dari kata haram, ada dua makna kata haram. Nah, haram itu artinya mulia, masjid haram. Haram juga artinya dilarang. Kan gitu ya. Dikerjakan ada ahkamul hamsa, masih ingat? 5 hukum. Ada fardu atau rukun, kebalikannya haram. Yang ketiga, ada sunnat, kebalikannya makruh. Yang kelima, mubah. Kalau fardu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa, kebalikannya haram. Kalau sunat dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Ya, betul tak ya? Ma yusab wala fal yukhasal tariki. Kemudian oleh karena itu bagian daripada yang halal dikerjakan. Wajib tawada penghabisan. Jadi intinya perkuat niat, usaha dan doa. Maka itulah bagian daripada kita dengan Allah marzuqni ziyaratal haramain. Apa tadi doanya, nak? Apa artinya? Ya Allah, rezekikanlah saya untuk berziarah ke Masjidil Haram. Masjidil Haram, ya. Nanti juga paketkan dengan doa untuk jodoh ya. Ya. Ada, ya, nanti di belakang. Oke, next. Ini nih. Jadi ini Ka'bah. Apa tadi artinya Ka'bah? No. Di samping itu Makkah tak berkumpul. Kalau Ka'bah tadi warjulakum minal ka'bain, menonjol yang timbul. Ini timbul. Oke. Dari pintu Ka'bah, kemudian orang dari kiri. Ya, terus kalau kita lihat Ka'bah, ada istilah rukun. Rukun apa ini? Ini kita tahu rukun salat, rukun haji, bukan. Rukun itu aslinya sudut, sunnah, sudutna. Jadi pertama itu sudut Ka'bah, di sinilah Hajar Aswad. Inilah yang pertama start orang dari kiri terus untuk tawaf sampai sudut kedua namanya rukun Iraki. Kenapa dikatakan rukun Iraki? Tahu namanya daerah Irak? Irak, ada yang tahu ibu kotanya Irak? Baghdad, kampungnya Saddam Hussein. Itu seluruh sini Iraki. Terus melangkah rukun ketiga lewat Hijr Ismail. Ini kan bangunan sebetulnya awalnya dari Ka'bah sampai ke rukun ketiga, rukun Syami. Tahu namanya Syam? Biasa dengan Syam? Negeri Syam. Di mana sekarang itu Syam? Mana? Syam itu bisa Yaman, bisa Yordan, bisa Palestina. Itu Syam semua. Kemudian rukun keempat, rukun Yamani. Ini pas Yaman. Ini Yamani. Jadi 4 itu baru kembali. Nah, yang perlu diperhatikan, bagusnya itu 5 rukun haji tadi, mulai daripada niat, wukuf di Arafah, tawaf, kemudian sa'i, sampai tahallul, tidak ada rukun haji yang wajib dibaca. Dia kagak baca-baca wajib ku haji. Rukun haji ya. Saya ulangi, 5 rukun haji, inti haji, mulai niat, wukuf di Arafah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, sampai tahallul, tidak ada baca yang wajib di sini 5. Apa yang wajib? Gerakan, gaul. Orang berniat bisa dalam hati. Orang wukuf berada saja setelah zawal, setelah lewat tengah hari, duduk di kemah. Orang sakit itu dikeluarkan dari rumah sakit, dia dibawa ambulans di lokasi Padang Arafah. Begitu sampai di jalanan itu dikeluarkan saja, dikeluarkan dipacelemi, baru dibawa lagi. Sudah berada, namanya wukuf, engkangenna, gerakan. Cuma tidak baik kalau tidak ada baca. Tawaf kelilingnya, gerakannya, tidak ada baca yang wajib putaran pertama, kedua, ketiga. Hanya ulama kita yang menganjurkan putaran pertama ini, putaran kedua, putaran ketiga ini. Kenapa? Karena banyak orang Indonesia yang bicara saat tawaf. Sementara tawaf ini langsung terima telepon,
Bagaimana coklat di kampung? Bagaimana dengan minyak tanah? Itu diurusan. Makanya diatur dengan, ada orang tua mengatakan, cocok nih nak, dia mengatakan bisa baca-baca ya. Aceh Bawan nih, ikut saja. Sampai saya juga gerakan, tidak ada bacaan yang wajib di situ. Silakan baca apa saja, ikut di tour guide-nya. Tahallul juga demikian. Nah, itulah bagusnya yang terkait haji. Ini, oke, next tadi, ini ada yang tahu artinya tuh bidayah tuh safa. Itu start bidayah ya. Start safa. Kemudian Marwah. Ini di dekat Ka'bah juga ini, di sekitar lokasi Masjidil Haram. Next. Ini di Arafah. Ini kan ada tenda. Kebetulan diberi amanah dulu petugas haji tahun ini, tahun yang lalu juga travel. Ya ada karpet begini. Kita wukuf, jadi kita berzikir, kita apa di situ. Karena kita mengharapkan ini Arafah kenapa mulia nak? Sama tadi disampaikan kenapa Arafah itu mulia, karena bertemu dua hal, tempat yang mulia dan waktu yang mulia. Kalau kita berdoa kepada Allah nak, ada waktu yang mulia tengah malam, hari Jumat, Ramadan, ada tempat yang mulia di Makkah. Ini ketemu tempatnya memang Arafah, waktunya tanggal 9 itu, jadi ketemu. Jadi tidak ada doa tidak dikabulkan di Arafah. Nah, kemudian terus next, ini Musdalifah. Ini kan Musdalifah setelah dari Arafah ke Musdalifah sebelum ke Mina. Nah, begini saja orang untuk mabit bermalam, ambil batu, begini ya berzikir sampai tunggu waktunya. Next, nah, ini melontar jamrah. Ini kan ada yang tahu sejarah siapa ini kenapa melontar jamrah orang? Nabi Ibrahim. Saat apa? Melempar setan. Ya, iblis. Kenapa Nabi Ibrahim melempar iblis, setan? Jangan memotong Ismail. Ya, begitu. Itu simbolnya yang terkait. Nah, jadi next. Jadi nah, sekarang nak, jadi kalau ada muqaddimah, ada khatimah. Mana khatimah? Nah, menutup. Oke. Tahu konklusi? Kesimpulan. Bisa nak, apa yang ditangkap dari pembahasan saya? Itu dicatat. Baca saja. Baik, dari hasil perkuliahan hari ini yang dapat kami simpulkan yaitu yang pertama, dalam mata kuliah tafsir ahkam ini kita membahas tentang masalah haji. Kemudian haji itu dilaksanakan di kota Mekah atau bisa juga dikatakan Bakkah, yaitu tempat berkumpul atau tempatnya kita untuk berkembang dan mengambil kebaikan. Kemudian Ka'bah itu sendiri artinya adalah sesuatu yang menonjol. Dia terlihat dan dia menonjol. Kemudian haji itu sendiri, keutamaan haji itu salah satunya ketika kita sholat di Mekah itu kita mendapatkan 100.000 kebaikan, 100.000 kebaikan dibanding ketika kita melaksanakan sholat di tempat atau di tanah air seperti itu. Kemudian syarat-syarat untuk berhaji yaitu yang pertama Islam, balik, berakal dan juga mampu di sini dari segi finansial, dari segi finansial, kemudian kesehatan, kemudian juga termasuk dengan pokoknya tadi 3, jasmani, rohani, akli. Ya, itu. Kemudian rukunnya yaitu yang pertama ihram, kemudian wakaf di Arafah. Wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i dan tahallul. Ya. Kemudian wajibnya yaitu ihram dan niat atau mikat, mengambil mikat, kemudian kita bermalam atau mabit di Musdalifah, kemudian mabit juga di Mina, lalu kita melontar jumrah, ulat, wusta dan aqobah, kemudian yang terakhir itu tawaf wada. Apa yang penting dari 5 rukun tadi yang saya bilang, yang kata kunci? Tidak ada yang 5 rukun di haji, tidak ada apa yang wajib. Tidak ada bacaan. Tidak ada bacaan yang wajib. Yang wajib adalah gerakan. Jadi cuma tidak baik kalau tidak ada yang dibaca. Kesemuanya nak. Ya, jadi ini juga namanya konklusi. Jadi itu mengevaluasi. Nah, sekarang nak, bagaimana kita mampu tergugah di samping tadi doa kita, karena itu yang ya.
niat, usaha dan doa. Suatu saat Rasulullah SAW kedatangan seorang sahabat yang ingin bertamu kepadanya. Nabi Muhammad itu sahabat naik unta. Begitu di depan rumah Rasulullah, turun dari untanya. Dibiarkan saja untanya. Ada Nabi di halaman rumahnya melihat, wahai sahabat, ikatkan dulu tali untamu, asyorong itu dulu untamu. Sahabat mengatakan, ini unta sudah lama dengan saya, dia tidak akan lari, dia tahu tuannya. Berdoa juga supaya tidak hilang, enggak usah doa. Dia sudah tahu siapa saya. Nabi katakan, tidak, ikatkan tali unta, baru kau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru kau datang ke sini. Apa makna dibalik ini? Ikatkan tali unta namanya berusaha. Kemudian berdoa kepada Allah, hasilnya tawakal. Ada yang tahu bahasa Bugisnya tawakal? Mapesona. Ya, mapesona itu namanya tawakal ya. Bismillah tawakal. Jadi istilahnya sama juga nak. Waktu ini COVID yang ada, yang berapa M itu? M apa istilahnya itu? Kalau COVID apa? 5M yang memakai masker, menjaga kerumunan, apalagi cuci tangan dan sebagainya. Itu usaha, itu ikhtiar, namanya ikhtiar. Nah, tapi jangan lupa berdoa kepada Allah. Jadi niat usaha, doa, hasilnya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu dalam menyikapi ini nak, sama ke tanah suci juga niat kita yang baik, usaha kita, ada dana, ada apa. Kemudian tak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena semua orang akan ke sini, apakah umrah atau haji. Yang jelas saya itu nak, motivasi saya sejak ya 10 tahun yang lalu itu sudah berdoa terus. Sama juga doa saya untuk jodoh. Ya Allah, pertemukanlah saya dengan pasangan yang sekufu dengan saya, yang ada masjid dekat rumahnya. Ternyata betul. Jadi saya dapat adik letting Bu Rukaya itu. Kemudian kebetulan mertua saya punya masjid di Sopeng. Jadi dikabulkan. Artinya apa? Kan ada pepatah, jodoh di tangan Tuhan. Kalau nggak pernah diminta, tangan Tuhan terus. Sama juga terkait dengan perjalanan ibadah haji ini. Jadi itu nak ya. Jadi tadi Allahumma rzuqni ziaratal haramain. Jadi masukkan nak dalam proposal doa tak. Jadi alhamdulillah, salawat, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Plus lagi nak, sebagai oleh-oleh tambahan lagi kita bagi yang masih jomblower, jomblowati. Ya, ada doanya di Al-Qur'an. Ada yang tahu doanya jodoh? Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi, Tuhanku, la tazarni fardan, janganlah engkau biarkan saya jomblo, wa anta khairul warithin, engkau lah Tuhan memberi pasangan dan memberi keturunan. Ada kesindir. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Itu nak ya, itu yang terkait. Nah, motivasi lagi, kemudian lanjut kita akan kembali tadi sudah tentang haji. Selanjutnya nanti setelah orang ke tanah suci, jangan lupa bersedekah, jangan lupa berbuat baik. Nanti pembahasan selanjutnya kita akan kemukakan pada pertemuan berikut terkait dengan produk halal dan usaha-usaha yang halal untuk menunjang kehidupan kita sampai ke munakah dan seterusnya. Terima kasih banyak atas perhatian Ananda sekalian. Kita tutup dengan doa supaya berberkah daripada materi kita, karena Allah lah sumber ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.